Kali ini gue akan membahas alur cerita film Swallow. So, check it out. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Hunter yang merupakan istri dari Richie, yaitu anak dari seorang keluarga yang kaya raya. Hunter ini hidupnya bisa dibilang enak. Dia nggak perlu bekerja karena semuanya udah disediain sama Richie. Yang dia perlu lakukan cuma tinggal di rumah dan melakukan beberapa pekerjaan ibu rumah tangga, seperti memasak, bersihin rumah, dan kadang-kadang berkebun. Meskipun begitu, Hunter merasa kesepian. Dia selalu ditinggal oleh Richie yang sibuk bekerja. Sekalinya ngadain makan malam berdua, si Richie ini juga malah sibuk sama HP-nya buat ngurusin pekerjaannya. Nah, bapak dan ibunya Richie juga nggak peduli sama Hunter dan selalu ngontrol apa yang harus dilakukan Hunter. Yang penting, Hunter harus bisa menjadi istri yang sempurna buat anaknya. Suatu hari, Hunter mengetahui dirinya hamil. Ketika Richie mengetahui kehamilan istrinya tersebut, dia langsung gembira dan memberitahu kedua orang tuanya. Nah, tapi bisa kita lihat, kalau di sini si Hunter malah terlihat sedih, bukannya gembira. Pas malamnya, Hunter dan Richie mengadakan acara makan malam bersama orang tuanya Richie. Di saat Richie bersama orang tuanya asik-asik ngobrol, Hunter cuma diem doang, karena nggak ada yang ngajak ngomong. Sekalinya Hunter ngomong, ayahnya Richie malah mengabaikannya. Setelah diabaikan, Hunter ngeliat es batu di gelasnya dan kemudian memakannya. Nah, Hunter pun menikmati es batu tersebut dan seketika menjadi nggak peduli dengan keadaan sekitarnya. Keesokan harinya, ibunya Richie mengunjungi Hunter di rumahnya dan memberikannya sebuah buku motivasi diri. Ketika ibunya Richie pergi, Hunter mulai membaca buku tersebut dan menemukan satu quotes yang bertuliskan, "Setiap hari, cobalah melakukan sesuatu yang tak terduga. Dorong dirimu untuk mencoba hal-hal baru." Nah, mulai dari sini nih, keadaan menjadi semakin seru. Setelah membaca quotes tersebut, Hunter jadi inget sama kenikmatan yang dia rasain ketika makan es batu. Jadi, dia pun mencoba melakukan sesuatu yang tak terduga dengan mengambil sebuah kelereng dan menelannya. Setelah nelan kelereng tersebut, Hunter menjadi bahagia sepanjang hari. Pas malamnya di ranjang, Richie masih aja sibuk sama HP-nya, sedangkan Hunter dibiarin ngomong sendiri. Tapi, pas Hunter ngajak Ski di pop-up, si Richie baru ngelepas HP-nya. Besoknya pas BAB, Hunter ngeluarin kelereng yang sebelumnya udah ditelen dan menyimpannya di sebuah wadah. Di scene-scene selanjutnya, kita diperlihatkan Hunter yang semakin hari semakin kecanduan untuk menelan benda-benda padat. Dia menelan paku payung, lipstik, baterai, patung kecil, dan benda-benda padat lainnya. Sebagian benda yang udah ditelen, dia keluarin pas BAB dan kemudian dikumpulin buat dikoleksi. Suatu hari, saat sedang melakukan pemeriksaan kandungan, dokter menemukan benda padat di perut Hunter. Hunter pun langsung dibawa ke ruang operasi. Nah, di sini dokter mengambil berbagai macam benda padat yang ada di perut Hunter. Benda-benda ini merupakan sebagian benda yang ditelan Hunter tapi nggak bisa dikeluarin pas BAB. Dokter kemudian menjelaskan kalau penyakit yang diderita oleh Hunter adalah pica, yaitu semacam kelainan yang membuat orang ingin mengonsumsi benda-benda asing. Pica ini biasanya diderita oleh orang yang sedang stres ataupun ibu hamil. Dan penyakit ini juga emang benar ada di dunia nyata. Setelah pulang dari rumah sakit, Richie memaki-maki Hunter. Ketika ditanya Richie kenapa dia melakukan tindakan sebodoh itu, Hunter menjawab, "Karena pengen aja." Berusaha untuk mencegah hal tersebut terulang kembali,
Richie dan ayahnya membawa Hunter ke psikolog. Bahkan, si Richie ini juga sampai nyewa perawat bernama Luwei yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi Hunter setiap saat. Walaupun udah dijaga ketat oleh Luwei, Hunter masih aja bisa menelan benda-benda padat dengan cara pergi ke toilet dan mengambil benda-benda padat yang udah dia simpen di bawah WC. Saat pergi ke psikolognya, Hunter ditanyain apa yang menyebabkan dia menelan benda-benda padat. Hunter akhirnya jujur dan menjawab kalau itu membuatnya memegang kendali akan dirinya sendiri. Nah, ini menjelaskan kalau selama ini Richie dan orang tuanya lah yang memegang kendali atas Hunter, bukan dirinya sendiri. Malam harinya, di saat perayaan ulang tahun Richie, Hunter ditanyain sama teman-temannya Richie mengenai penyakit Paika miliknya. Hunter pun kaget dan marah karena seharusnya Richie nggak ngasih tahu hal tersebut ke teman-temannya. Tapi bukannya minta maaf, Richie malah marahin balik si Hunter. Beberapa hari kemudian, Hunter bertemu lagi dengan psikolognya. Di sini Hunter ngasih tahu kalau ibunya Hunter dulu diperkosa sama pria asing dan kemudian hamil. Nah, hasilnya itu adalah si Hunter ini. Psikolognya kemudian bilang kalau mungkin itulah penyebab Hunter memiliki dorongan untuk menelan benda-benda padat. Hunter lalu meminta si psikolog untuk merahasiakan masa lalu orang tuanya tersebut. Tapi, si psikolog ini malah menceritakan hal tersebut ke Richie melalui telepon. Dan mantepnya, Hunter mendengar pembicaraan mereka. Si Hunter pun jadi stres. Ketika Richie lagi pergi dan Luwei ketiduran, Hunter mencoba menelan sebuah obeng kecil. Tapi, obeng tersebut malah membuatnya tersedak. Luwei terbangun dan menemukan Hunter udah tergeletak di lantai. Hunter kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Setelah pulang dari rumah sakit, Richie bersama orang tuanya memaksa Hunter buat menandatangani sebuah surat. Surat ini berfungsi untuk mengirimkan Hunter ke rumah sakit jiwa untuk dirawat selama 7 bulan. Kalau Hunter nggak mau menandatangani surat tersebut, maka Richie akan menceraikannya. Hunter pun akhirnya pasrah dan menandatangani surat tersebut. Ketika keluarga Richie ingin mengantar Hunter ke rumah sakit jiwa, Hunter minta izin buat ngambil HP-nya di dalam rumah. Nah, di sini Luwei yang merasa kasihan sama Hunter membantu Hunter kabur melalui jendela toilet. Gak lama kemudian, Richie dan orang tuanya tahu kalau si Hunter kabur. Jadi mereka mulai mengejarnya. Untungnya, Hunter berhasil meminta tumpangan kepada mobil yang lewat dan kabur ke sebuah motel. Saat sampai di motel, Richie menelpon Hunter, merayunya untuk kembali ke rumah demi bayinya. Tapi kemudian Hunter menolaknya, dan Richie langsung memaki-maki Hunter dengan menyebutnya wanita jalang yang gak tahu terima kasih. Dari percakapan telepon ini, kita bisa tahu kalau si Richie cuma peduli sama bayi yang dikandung Hunter. Dia gak peduli sama Hunternya. Setelah mematikan teleponnya si Richie, Hunter menghancurkan HP-nya dan makanin tanah yang sebelumnya dia ambil di depan motel. Karena nggak punya uang, keesokan paginya Hunter check out dari motel tersebut. Hunter kemudian menelpon ibunya untuk meminta izin nginep di rumahnya. Tapi ibunya ini menolaknya. Nggak tahu mau kemana lagi, Hunter mencari alamat bapaknya dan mengunjungi rumahnya. Nah, untuk kalian ketahui, setelah menghamili ibunya Hunter, bapaknya ini dipenjara dan gak pernah ketemu sama Hunter. Dan perlu diingat, bapaknya ini tuh sebenarnya cuma pria asing gak bertanggung jawab yang memperkosa ibunya Hunter. Saat Hunter masuk ke dalam rumah bapaknya,
dia menemukan bapaknya ini udah mempunyai istri dan anak. Bapaknya kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Erwin. Di sini si Erwin belum mengenali Hunter. Sampai akhirnya si Hunter ngasih tahu kalau dia merupakan anak dari Jill McCoy yang merupakan nama ibunya. Erwin pun langsung kaget. Hunter kemudian terbawa suasana dan memarahi Erwin atas apa yang udah dia perbuat ke ibunya. Nah, si Hunter yang dari awal film cuma diem-diem doang, sekarang bisa marah-marah ke bapaknya dan seakan kembali memegang kendali atas dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena Hunter udah terlepas dari keluarga Richie yang selalu menekan dan mengontrol dirinya. Setelah dimarahi Hunter, Erwin mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Hunter pun memaafkannya. Di akhir film, kita bisa melihat kalau Hunter sekarang udah kembali mengkonsumsi makanan yang normal dan mulai mengkonsumsi obat pemberian dokter yang bisa menyembuhkan penyakit Pica miliknya. Dia pun akhirnya bisa terlepas dari semua masalahnya dan bisa memulai hidup yang baru. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Swallow. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe biar bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.